Bank Indonesia atau BI mencatatkan posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Agustus 2025 berada di angka 150,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu pada Juli 2025 yang sebesar 152 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyatakan, penurunan ini disebabkan oleh kebutuhan pemerintah untuk membayar utang luar negeri. Selain itu, BI juga menggunakan cadangan devisa untuk intervensi sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Meski mengalami penurunan, BI menilai posisi cadangan devisa saat ini tetap tinggi dan aman. Jumlah tersebut masih setara dengan kebutuhan pembiayaan 6,3 bulan impor. Posisi ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional yang hanya sekitar 3 bulan impor. Lebih lanjut, Bank Indonesia optimistis cadangan devisa ke depan akan tetap memadai. Hal ini didukung oleh prospek ekspor yang terjaga dan persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah buka suara soal pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang menimpa karyawan PT Gudang Garam. Isu ini menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan tangis haru para karyawan saat mendengar kabar tersebut viral di media sosial. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya akan memantau isu ini secara serius. Erlangga menyebut kabar PHK mungkin berkaitan dengan proses modernisasi yang tengah dilakukan oleh perusahaan. Erlangga menambahkan, hingga saat ini pihak manajemen PT Gudang Garam belum memberikan laporan resmi terkait adanya PHK massal kepada pemerintah. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan tahun 2024, jumlah karyawan Gudang Garam tercatat mencapai lebih dari 30.000 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau hampir 92% merupakan karyawan di level staff. Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan klarifikasi terkait nasib ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat pasca penemuan zat radioaktif cesium-137. Pemerintah memastikan kasus ini hanya menimpa sebagian kecil pengiriman dan tidak mengganggu ekspor secara keseluruhan. Mendak Budi Santoso mengungkapkan bahwa udang yang terpapar zat radioaktif hanya berjumlah 4 kontainer. Ia menegaskan pengiriman lainnya tidak bermasalah dan tetap diterima oleh Amerika Serikat. Mendak menyatakan proses pengawasan dan mitigasi untuk ekspor produk segar seperti udang akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebagai langkah cepat, Mendak berencana menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas sumber pencemaran dan merumuskan solusi penanganan. Pemerintah kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada tanggal 10 hingga 16 Desember 2025. Momentum ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat peran UMKM dalam ekonomi digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi keberhasilan tahun lalu dengan 30% produk lokal menyumbang total transaksi. Tahun ini, pemerintah menargetkan nilai transaksi Harbolnas mencapai 35 triliun rupiah, naik dari 31,2 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan persiapan dini sudah dimulai sejak September ini. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan para pelaku usaha UMKM dan platform e-commerce agar dapat meningkatkan promosi dan ketersediaan barang. Dengan persiapan matang, pemerintah menargetkan kontribusi produk lokal bisa mencapai lebih dari 50% dalam gelaran Harbolnas tahun ini. Pemerintah Chile membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengekspor mobil listrik. Hal itu dipastikan setelah kedua negara memiliki perjanjian perdagangan komprehensif atau CEPA. Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chile, Claudia Sanhueza, menjelaskan adanya CEPA membuat produk Indonesia bisa masuk pasar Chile dengan tarif 0%.
Tak hanya itu, kebutuhan mobil listrik di Chile sangat besar, sementara harganya masih relatif tinggi. Ini menjadi peluang emas bagi industri otomotif Indonesia. Senada, Duta Besar Chile untuk Indonesia, Mario Artaza, menyoroti pentingnya kolaborasi industri hilirisasi kendaraan listrik. Chile merupakan negara dengan cadangan litium terbesar, sementara Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Saat ini diketahui sebuah perusahaan joint venture dari Chile akan membangun pabrik di Surabaya pada akhir tahun ini. Perusahaan tersebut akan bergerak di bidang industri pertambangan dengan memproduksi bola baja untuk pasar Indonesia dan juga global.